Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah. Sebuah ungkapan syukur yang seharusnya selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak ayah, bunda, dan anak-anakku SD At-Taqwa 2 yang sangat Ustadz banggakan ini untuk memaknai bulan suci Ramadan kali ini sebagai kepompong kehidupan. Kita tahu bersama bahwa istilah kepompong itu adalah sebuah istilah yang kita tahu proses metamorfosis yang harus dilalui oleh seekor hewan yang namanya ulat untuk menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Sebelum menjadi seekor kupu-kupu yang kita tahu indah sayapnya itu, hewan mulanya itu adalah seekor ulat, di mana kita sering melihat, kita sering memaknai seekor ulat itu sebagai hewan yang menjijikkan, hewan yang merugikan, hewan yang tidak ada manfaatnya bagi orang lain atau bagi manusia. Namun ketika ulat sudah memasuki kepompongnya, yang nantinya dia berharap menjadi kupu-kupu yang indah, maka proses yang sangat menyakitkan oleh ulat itu akan mulai dijalani. Ulat akan menjalani hari-harinya tanpa makan, tanpa minum. Dia menahan itu semuanya. Bahkan dia menahan rasa sakitnya karena dihimpit oleh kepompongnya itu sendiri. Dia harus lalui itu semuanya. Nah, ketika dalam waktu yang sangat lama itu, setelah melalui proses di dalam kepompong itu, ulat sudah lahir dengan wujud baru, wujud yang lebih baik lagi, yaitu seekor kupu-kupu yang mempunyai sayap yang sangat indah. Nah, kali ini makna Ramadan sebagai kepompong kehidupan itu hampir sama seperti yang dijalani ulat tadi. Kita sebagai manusia sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kadang kita itu sering menyakiti orang lain. Dari tutur kata kita, dari tindakan kita, kita sering merugikan orang lain, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Lalu, ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita sangat diharapkan bisa mengubah sifat-sifat kita yang dulunya suka menjahili orang lain, suka menyakiti orang lain, suka merugikan orang lain. Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak kita keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi sifatnya, orang-orang yang disebut dengan istilah muttaqin. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda melalui hadis riwayat Bukhari, disampaikan bahwa barang siapa yang senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan dengan mempersiapkan keimanannya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah lalu. Maka dengan berpedoman pada hadis itu, seburuk-buruk apapun manusia sebelum bulan suci Ramadan dan ketika dia memasuki bulan suci Ramadan dengan iman yang masih ada dan melakukan ibadah-ibadah dengan baik, insya Allah nanti keluar orang tersebut akan menjadi orang-orang yang terlahir baik kembali. Bulan suci Ramadan kita maknai lagi seperti kepompong kehidupan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan manusia akan diajak, orang akan diajak untuk menahan dirinya. Sama seperti ulat tadi, menahan dirinya untuk tidak makan, untuk tidak melakukan hal-hal negatif kepada orang lain, untuk menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan kita berpuasa. Dan ketika kita berhasil menahan godaan-godaan yang membuat kita jelek itu, maka
ketika nanti setelah bulan suci Ramadan kita terlahir kembali menjadi manusia yang insya Allah fitrah, insya Allah suci kembali, dan menjadi seseorang yang tingkah lakunya sangat disukai oleh orang lain. Inilah maksud yang dinamakan ketika orang itu telah melakukan ibadah-ibadah yang baik selama bulan suci Ramadan, orang itu akan kembali menjadi orang muttaqin, kembali menjadi orang bertakwa, sesuai dengan firman Allah yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 183, yang insya Allah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya insyaallah sebagai berikut. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Nah, melalui surat itu Allah sudah berpesan pada kita, sudah menjanjikan bahwa ketika kita mencontoh orang-orang terdahulu ketika berpuasa, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah Allah akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Demikian sedikit motivasi, sedikit cerita yang bisa Ustadz bagi pada ayah bunda dan siswa-siswa SD At-Taqwa 2 rahimakumullah. Ramadan sebagai kepompong kehidupan semoga mampu mengubah diri kita yang sebelum Ramadan kita mungkin sering menjahili orang, kita sering berbuat tidak baik pada orang. Dengan Ramadan ini, dengan kita memasuki kepompong kehidupan ini, menjadikan diri kita yang lebih baik lagi. Kita tidak jahat pada orang, kita akan menjadikan orang sebagai saudara kita, dan tentunya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.